sebentar. Silakan duduk. Yang lain masalah sidang, silakan duduk dulu. Kan nanti dikasih kesempatan. Kita satu-satunya bahas. Saya pimpinan sidang di sini. Kita sama-sama dapat kesempatan. Oke, mohon diam dulu. Oke, terima kasih. Mohon. Iya, saya berikan kesempatan berbicara yang sama kepada seluruh peserta sidang. Beliau sudah selesai berbicara, sekarang saya belum. Oke, mohon berbicaranya jangan dipanjang. Baik, ini akan segera saya teruskan. Oke. Pimpinan sidang. Seandainya kita seorang mahasiswa berbicara tentang itu hal biasa. Oke, terima kasih. Kasih waktu lagi, gitu loh. Oke, baiklah. Karena ini untuk pimpinan kita 2 tahun ke depan, bukan masalah 5 menit. Oke, sebelum dilanjutkan, mohon kepada peserta yang ingin berargumen sampaikan poin per poinnya sehingga mudah ditanggapi. Kalau ngalur seperti itu kita bingung. Itu berupa pertanyaan, statement atau hanya cerita belaka. Begitu ya. Jadi mudah kita cermati itu berupa pertanyaan, jawaban atau statement. Ya, silakan. Jadi oke, singkat saja. Izin Pak, tadi kan sudah saya jelaskan, saya per poin ini bahas. Jadi jangan bilang saya tidak terstruktur bahasnya. Nah ini untuk presidium, silakan baca kamus KBBI. Presidium itu adalah pimpinan tertinggi suatu badan yang terdiri atas beberapa orang yang berkedudukan sama. Pimpinan tertinggi. Jadi perlu diucapkan lagi. Oke, poin selanjutnya. Sudah selesai. Itu aja, silakan ditanggapi kembali. Terima kasih Pak Pimpinan. Oke, sebelum disampaikan terakhir karena saya tidak mau nanti ada yang terganjal dalam hati saudara saya antara dua presidium tadi. Setelah ini saya berikan Anda. Tapi sebelum itu saya ingin disampaikan lebih tegas lagi dari pimpinan pusat periode 2016-2018. Silakan untuk diklarifikasi lebih clear lagi. Terima kasih sekali lagi kepada saya Ramadi. Memang begini ya, kadang apa yang kita lewat tidak kita rasakan di suatu kondisi itu tidak sama dengan kondisi yang lain. Mungkin sama dengan apa yang kawan-kawan rasakan di Bali, yang notabene adalah hampir semua pejabat sana adalah alumni, kebanyakan pejabat adalah alumni, yang mungkin sudah teman-teman. Beda halnya ketika di Jakarta. Kita di Jakarta tidak ada waktu menjelaskan itu ke mereka bahwa proses itu ini, dan kita jelaskan sekalipun mereka nggak akan peduli. Karena apa? Karena itu pimpinan tertinggi itu yang ketua umum. Makanya saya menggunakan bahasa ketua umum. Itu harus memahami. Yang kedua, kenapa kemudian mungkin benar bahasanya apa? Mengatakan bahwa presidium itu sifatnya zaman. Dan tertinggi sifatnya zaman. Nah, gini, ada persepsi gini. Kenapa saya sampai katakan bukan menjadi pimpinan tertinggi, bahwa kita belajar dari banyak organisasi. Jadi teman-teman jangan kira siapapun yang ada di Indonesia ini selalu belajar itu. Ketika ada presidium, pasti ada satu pemimpin tertinggi, ketua presidium. Saya pastikan itu. Selalu ada ketua presidium karena seorang kembali ini jangan salah tafsir ya kawan-kawan saya, jangan sampai saya dikira membela ini atau itu, saya hanya mengatakan ini. Nah, pastilah ada namanya ketua presidium, itulah pimpinan tertingginya. Kenapa? Karena sebuah organisasi dianggap jika memiliki presidium itu lemah. Itulah sedikit dasar kenapa tadi teman-teman tanyakan kenapa kita tidak mengenalkan presidium ke mereka. Coba bayangkan, saya kesempatan ngomong misalnya atau saya kesempatan berbicara ngechat dengan menteri hanya sedikit sekali waktunya, saya menjelaskan lagi Pak, saya ini di Kemhan namanya presidium Pak. Presidium itu ada 3, satu dari Sulawesi, satu dari Lampung, satu dari sini. Tugasnya ini. Lah kapan topik intinya? Coba baca chat saya dengan siapa? KGR, Gustikan Ratu GKR. Itu sangat singkat. Gustikan aja gini, saya ini sudah selesai. Sama ketua DPR itu demikian, saya nyampaikan saya ketua umumnya. Dia tidak ada lagi waktu menjelaskan itu teman-teman. Teman-teman harus paham kondisi PP di Jakarta seperti apa.
beda sama Lampung sekalipun beda kondisinya, sama Bali beda. Bali, Lampung kalau mau berkegiatan gampang sekali, saya rasakan sekali, tanpa punya apa-apa pun kita bisa. Tapi di Jakarta jangan sekali-sekali mencoba itu, berat sekali kawan. Jadi mohon teman-teman, kalaupun memang dipermasalahkan, saya tidak ada soal, kami di internal jujur sudah clear, ya meskipun mungkin saya mengalami perasaan Wira seperti apa, sama ketika Wira pun akan mengklaim itu, saya pun dapat merasakan. Tapi itulah yang harus kita lakukan untuk kondisi yang mengharuskan kita melakukan itu teman-teman. Kalau mau dibicarakan seperti apa, saya siap memberikan alasan-alasan tersebut. Oke, cukup ya. Jadi begini kawan-kawan, sebenarnya kita tidak perlu lagi, ini hanya bentuk klarifikasi saja, dan saya rasa sudah cukup klarifikasi dari presidium kita. Artinya itu adalah bentuk usaha mereka untuk melakukan lobby dengan pemerintah yang akan hadir, atau mungkin untuk beberapa hal yang ingin disampaikan pada saat audiensi. Jadi kita kembali lagi kepada pokok pembahasan kita pada pasal 2. Saya ulang lagi, pada anggaran rumah tangga, perubahan yang ditawarkan tadi oleh Putu Setiawan. Jadi terkait dengan presidium tadi sudah cukup diklarifikasi begitu. Tinggal sekarang kawan-kawan menyampaikan pandangan-pandangan yang memang kawan-kawan dari masing-masing daerah. Untuk itu tadi saya sudah sampaikan kepada saudara saya Diangga Sudah menyampaikan. tinggal secara langsung. Om Swastiastu. Terima kasih pimpinan sidang terhormat. Saya harus berdiri karena saya laki-laki. Kalau laki-laki tidak berdiri itu nggak asik. Ya. Jadi ini salah satu menjadi poin kita melaksanakan muhasabah. Kita sudah menyampaikan alasan, kita juga punya data, kita punya kajian dan analisa terkait berubahnya sistem yang ingin kita tawarkan dari presidium menuju ke ketum. Kita juga tadi sudah mendengarkan alasan kawan-kawan yang masih tetap ingin mempertahankan sistem ini dengan presidium. Jadi ini saya berpersepsi akhirnya yang disampaikan oleh kawan-kawan hari ini yang tetap bersepakat untuk sistem presidium ini hanya kekhawatiran-kekhawatiran. Takut kalau satu nanti ini, kalau satu nanti itu, hanya kekhawatiran yang disampaikan. Yang itu belum tentu akan terjadi. Siapa yang memastikan itu akan terjadi? Dan obrolannya juga sudah menjadi tendensius, hanya menyerang subjek. Presidirat. Harus kita berbicara sistem hari ini. Siapa yang menjamin kalau presidium itu 3, bahwa dalam situasi politik hari ini itu tidak akan terpengaruh? Kalau saja 3-tiganya presidium itu bersepakat untuk ke arus politik yang A, maka itu akan menjadi A. Siapa yang menjamin bahwa yang 2 akan berubah menjadi B? Siapa yang akan menjamin? Tidak ada yang menjamin. Walaupun itu hanya 3, yang satu ingin berpolitik, yang 2 tidak, misalkan. Atau sebaliknya yang 2 ingin berpolitik, yang satu tidak. Maka yang menang yang mana? Yang 2. Ini tidak bisa menjamin juga. Gitu loh. Berbicara tadi presidium disuruh buka kamus. Sekarang saya suruh cari kawan-kawan juga apa arti pemimpin dalam kamus besar bahasa Indonesia. Apa pemimpin? Pemimpin itu adalah seorang yang mampu mengelola, memanajemen, mengatur, mempengaruhi. Seorang. Hari ini kita memilih pemimpin atau memilih presidium? Jelas. Kita juga harus mempunyai dalil-dalil yang kuat, yang argumentatif dan konstruktif. Tidak hanya tendensi ingin menjatuhkan seseorang. Kita boleh kritis, tapi tidak saling menjatuhkan. Karena di dalam tataran ini kita ada beradu argumen, beradu ide, beradu gagasan. Itu pimpinan sidang. Jadi jelas arah kita. Kita menawarkan sistem, kita menyiapkan orang. Kalau ditanya ada atau tidak ada, kecuali nanti kita tawarkan ketum tidak ada yang calon, berarti itu yang salah. Karena kita hanya menawarkan sistem. Jangan melakukan kader KMHD yang sudah berproses dari MPAB, KG
Kilala, DMO, seminar-seminar, diklat-diklat, dan yang lainnya. Organisasi ini tidak akan menjawab kapan kita akan mempunyai ketum kalau kadernya tidak mempersiapkan diri sejak hari ini. Kalau ditanya tadi apakah statement pemerintah mempengaruhi sistem kita untuk berubah menjadi ketum, ya saya jawab jelas tidak. Tapi pandangan saya hari ini bahwa ternyata sistem ketum itu jauh lebih mudah diterima oleh pemerintahan, seperti yang disampaikan oleh saudara Wira tadi. Jauh lebih mudah. Kita berbicara akses hari ini. Saya sepakat juga yang disampaikan oleh saudara Wira bahwa kawan-kawan di Bali lebih mudah untuk bertemu birokrasi, bertemu pemerintahan karena sama-sama orang Bali. Bupatinya orang Bali, gubernurnya orang Bali, ya, DPR-nya rata-rata orang Bali. Ini situasinya akan berbanding terbalik dengan daerah-daerah yang lain. Jadi hari ini kita harus berargumentasi yang argumentatif dan dalilnya jangan hanya tendensius ke subjek. Terima kasih pimpinan sidang. Oke, silakan saya dari peninjau yang belum dapat kesempatan berbicara. Mana sih Mbak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Satya Mela Jayate. Jaya. Satya Mela Jayate. Jaya. Mahasabha 11. Pulang kampung. Oke, kita di rumah, kita pulang kampung sekarang. Jangan pusing-pusing dengan marah-marah lapar makan. Kalau haus belum makan. Oke. Perkenalkan nama saya Ade Aryana, sering dipanggil Ari, jangan dipanggil sayang. Saya adalah anggota baru di sini. Kenapa saya katakan anggota baru? Karena saya baru 1 tahun di anggota PC KMHDI Bandar Lampung khususnya. Saya sudah beruntung sudah bisa diajak ke sini untuk mengikuti mahasabha. Saya mengucapkan terima kasih pada ketua saya Bapak Penta. Terima kasih Bapak Dede juga telah mengajarkan. Saya masih anggota. Ingat, saya masih anggota. Saya bukan ketua PC atau ketua PD atau sekretaris atau departemen yang lain. Saya masih anggota. Saya adalah pisang yang dimatangkan dengan obat. Kenapa saya mengatakan demikian? Di sini saya ingin kembali berargumen sedikit. Tadi mengenai meributkan presidium. Presidium adalah pimpinan tertinggi di antara orang-orang yang sederajat sama. Yang KMHDI ini adalah butuh pimpinan pusat. Pimpinan pusat artinya memimpin pusat seluruh dari anggota berada di daerah. Berarti dia membutuhkan seorang ketua umum, ketua bukan seorang presidium. Karena presidium hanya sebagai pimpinan kepada orang-orang yang sederajat satu kelas. Kembali saja kita mendasar. Pemimpin itu adalah orang yang memimpin. Kita semua pernah sekolah dasar SD, ada pemimpin upacara. Tidak mungkin pemimpin itu ada 3, 1. Dikatakan tadi kemudahan mengambil keputusan. Jika ada tiga orang pemimpin, dikatakan memudahkan pengambilan keputusan. Saya rasa kita berpikir kembali. Jika ada 3 orang, saya, beli si A, si B, diberikan sebuah pertanyaan, nanti pasti jawabannya akan berbeda. Dan kemudian itu akan menimbulkan sebuah
perebutan atau statement yang berbuat jawabannya sendiri, sehingga nanti jika dikatakan dua jawaban memilih nomor 1 dan 1 memilih jawaban nomor 2, maka yang nomor 2 itu menang karena memilih nomor 1. Itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Karena apa? Karena di sini kita mengambil keputusan itu adalah 1. Jika 2 itu yang benar, yang menang, yang bagaimana perasaan yang 1 itu? Bagaimana rasa sakitnya mereka jika mereka sudah berargumen tapi tidak didengarkan? Oke, cukup. Sedikit lagi pimpinan sidang. Jika ada menyatakan kami ini masih muda, dikatakan dari Metro dan dari Ketua Komisi Metro dikatakan masih muda sudah mengajukan pimpinan Ketua Umum. Anda yang sudah lama di KMHDI masih memiliki presidium. Apakah yang masih muda ini siap? Tentu kami siap. Jika kami tidak siap, kami tidak mungkin mengajukan Ketua Umum. Yang perlu diperhatikan. Tentu kami siap. Kami muda, kami tidak akan mengajukan Ketua Umum. Oke, terima kasih. Saya tutup sebelum tutup Pak. Kesempatan kepada yang belum Saya tutup. mendapat kesempatan berbicara. Ya, saya tutup dulu Pak. Om Santi tutup. Satya Mewah Jade. Terima kasih. Baiklah, Om Swastiastu. Perkenalkannya nama saya Tulia Sana. Saya dari kader Sulteng gitu. Kami dari Tanah Kaili, saya dari perantau jauh datang dari Sulteng kemari gini. Tadi saya mendengar ada baca Mahabharata, Jur sangat ngerti itu. Jur, kalau sifat itu saya sangat kurang. Kenapa gitu? Saya jarang masuk agama. Jujur aja, kalau bicara agama saya jauh sekali. Bahkan kader saya lebih pintar masalah agama dari saya. Cuma kita lupakan bahas Mahabharata lah. Kita bahas lagi ketumnya. Tadi Presbirat bilang banyak penjelasan Presbirat kenapa dia mengatakan dirinya ketum. Kita bisa simpulkan lah. Jadi KMHDI butuh ketum gitu. Jadi kenapa saya bilang ketum? Ini eksistensinya gitu, eksistensinya kita. Sama kayak saya sampai sekarang Sulteng belum pernah diterima audiensi di Pemda. Entah karena kami minoritas dan lain hal gitu. Beda dengan Bali ya, habis dapat dana berapa? MMA lah saya dengar kemarin pakai bikin asrama. Jadi luar biasa Bali bisa masuk ke Pemda. Beda dengan kami masih jauh. Jadi asramanya gitu. Jadi sudah sangat jelas kebutuhan kita sekarang adalah ketum gitu. Yang kedua, masalah tupoksi kerja. Kalau seandainya 3 presidium ya, seandainya saya naiklah presidium dari Sulawesi gitu. Yang satu sastra, yang tiga Martin seandainya. Nah, saat kita akan membagikan tupoksi kerja gitu. Martin minta keluar eksternal, saya disuruh internal. Kalau saya orangnya keras, orang Sulawesi terkenal kerasnya gimana? Iya. Mantap. Martin selatan nggak mau, saya nggak. Saya intinya saya eksternal, saya ingin eksistensi juga. Sastra juga nolong eksternal. Nah, ini akan berlanjutan penyorotan masing-masing sampai saatnya 1 tahun. Jadi KMHDI gak jalan-jalan kalau sama nolong gitu kan. Jadi pertimbangan kenapa kami, saya untuk sendiri dari Sulteng gitu, kami nolak presidium, kita ketum. Karena itu yang kami takutkan saat ego ketika presidium jalan, egonya ya sabar rugi, saya bilang gitu. Tidaknya kan gak jalan-jalan gitu organisasi, itu yang kami takutkan gitu. Jadi cuma itu, silakan saya juga minta izin ke WC ya. Oke, belum mendapat kesempatan berbicara saudara yang berkacamata. Terus polos aja. Sebelumnya Swastiastu, terima kasih. Mohon maaf, maksudnya nutupin habis berkata-kata maksud saya nggak enak. Yang ingin saya sampaikan cuma sedikit. Ketika tadi kami ini ketakutan yang mengajukan ketum masih ada ketakutan pada presidium akan terjadi ini, terjadi itu. Begitu juga presidium ketakutannya akan ketum akan terjadi ini, akan terjadi itu. Yang bisa menjamin siapa? Bukan orang yang bisa menjamin,
Fitri. Nilai-nilai luhur KMADI yang bisa menjamin mereka akan tetap satu ke depan dan dan ketika tadi sahabat saya Hendra mengatakan tentang terkait dengan arah politik, arus politik. Jujur saya ketika masih menjabat ketua PD dan mulai membuka diri ke eksternal, tendensius politik itu sangat keras. Apalagi kemarin di Jawa Timur habis mobilku, lagi pilgub. Wah, mintaannya banyak lah kayak tadi. Ayo gitu. Tapi saya masih memegang nilai luhur KMADI dan untungnya ketika saya sendiri, alumni saya yang ada di Jawa Timur masih memberikan rem, ini yang boleh, ini yang tidak, dan nilai-nilai KMADI saya ingat-ingat kembali apa yang dikatakan di ADRT. Saya ingat kembali sampai mana batasan-batasan saya sebagai seorang ketua bisa berada di ranah-ranah politik, kepentingan-kepentingan politik yang tidak mengganggu netralitas dari KMADI. Kalau dengan itu kita pikirlah, ketika di pusat banyak alumninya juga dan tidak membohongi, alumni pun juga ada yang berpolitik. Kita tidak tahu selamanya apakah alumni itu berniat ada sesuatu dengan KMADI atau tidak. Ketika hanya satu dan dia sangat mengagumi seorang alumni ataupun lainnya kita mengagumi Jokowi, kesannya kita akan mendukung dan satu arah politik dengan beliau. Tapi ketika dengan tiga ataupun berapapun, mau 300 presidium terserah atau ketua umum terserah gitu. Mereka ada pengingat itu. Ketika alumni tidak secara langsung dan menilai bahwa mereka ada yang tidak netral, kawan-kawan yang lain yang akan mengingatkan mereka dengan nilai-nilai ideologi yang sudah digali dari tahun 80-an hingga akhirnya diresmikan tahun 93. Ketentuan-ketentuan yang ingin sebagai KMADI itu netral dalam dunia politik, menjaga idealisme kita, itu yang akan mengingatkan. Akan lebih mudah satu orang terkirim dibandingkan 3 orang yang ada untuk mengingatkan tentang nilai-nilai KMADI itu. Dalam artian, silakan ini mau dibilang statement menggiring, silakan. Tapi saya percaya nilai-nilai KMADI yang membangun saya seperti ini bukan bentuknya, tapi membuat saya menjadi orang yang setidaknya berguna bagi umat saya di Jawa Timur. Perjuangan saya ada sesuatu yang saya perjuangkan di Jawa Timur untuk umat, bukan kepentingan pribadi. Di Bali lebih mudah, iya. Saya orang rantauan, kembali ke Jawa Timur, saya melihat juga daerah umatnya gimana. Siap. Susahnya minta ampun seperti apa. Sekarang gimana? Silakan teman-teman memilih, karena dia lebih mudah terkirim ke politik dengan merupakan tujuan-tujuan murni luhurnya dengan kaderisasi mengembangkan umat sedharma di Indonesia, atau mematuhi mana patrol-patrol yang mana kita boleh, mana yang kita enggak, dengan orang yang mengingatkan, orang yang sangat dekat, yang satu rumah nantinya di Jakarta, ataupun banyak orang yang akan mengingatkan mereka. Ketika itu dibawa ke arah politik tadi, karena bahasanya adalah politik. Cuma itu aja. Teman-teman yang baru, terima kasih sudah hadir. Inilah proses yang akan kalian lihat. Ketika dilihat yang buruk, tolong dan diambil. Yang baik-baiklah yang diambil, dan tanamkan itu bahwa saya adalah generasi KMADI yang berjuang untuk umat, bukan untuk kepentingan perorangan, tidak kepentingan diri sendiri. Saya berjuang di KMADI untuk umat Hindu di Indonesia, baik itu soal apapun yang ada di Indonesia. Itu saja, terima kasih pimpinan kita sudah memberikan kesempatan ke teman-teman yang lain yang ngomong kayaknya lebih banyak dari saya. Sebentar kasih. Silakan. Kenapa? Dan menyangkut kata-kata politik. Jadi saya masih pandangan begini teman-teman. Seorang presiden itu masuk politisi atau bukan? Politisi atau bukan?
Ica, Pengiran Ica, bukan ya? susah. Bukan yakin? Oke. Harusnya dekat satu kameranya di situ, di dekat situ. Udah Cuman buka. koneksinya gagal. Ya, tetap jadi gini. Pemahaman kita kenapa ada namanya cerdas politik kan? Itu berkaitan semua. Koneksinya gagal. Berkaitan semua. Gagal terus. Nah ini saya Nggak cuma tahu ingin- kenapa. Tidak, ini lagi saya tidak mau terlibat jauh. Karena tadi ada bahasa politik saya coba ingin menjelaskan sedikit supaya teman-teman pun tidak alergi. Tidak Hidup alergi ketum. dengan orang-orang politik. Hidup ketum. Saya sepakat dengan saudara Martin dan satu dia langsung apa Siap yang pilih dilakukan ketum. memang benar. Selama ini Martin ini memperjuangkan KMHD Jawa Timur dan umat Hindu. Sangat sepakat. Hashtag bikin ketum. Dan saya rasa bukan cuma Martin, kita semua pun kan demikian ya. Sepakat? Saya pastikan hari ini tidak ada orang hadir hari ini tidak ada kader yang hadir hanya untuk kepentingan politik. Tidak ada. Semua sepakat demi mahasiswa Hindu, demi KMHDI, demi umat Hindu, demi agama dan juga demi negara. Nah, pertanyaan gini teman-teman. Apa yang mungkin dimaksud secara kekuatan secara politik? Ini juga penting. Ini berkaitan dengan kenapa saya pakai bahasa ketua umum itu. Jadi gini, kalau ibaratnya kalau presiden misalnya melihat bahwa ternyata si Bidang ini presidium hanya salah satu dari hanya salah satu dari 3 presiden yang ada. Ini contoh ya misalnya. Bisa saja presiden mikir, ternyata dia bukanlah pemimpin tertinggi. Itu bisa saja terjadi. Sama juga seandainya teman-teman di daerah kemudian ada 3 pimpinan gitu ya, teman-teman sudah sering bertemu dengan kepala daerah ya. Ada 3 pimpinan, ada 4 misalnya. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan secara politik ya. Supaya enggak ini loh tidak tafsir itu tidak bias bahwa KMHD itu berpolitik gitu. Supaya tidak begitu. Supaya tidak mengarah ke sana bahasa kita. Karena saya yakin sampai kapanpun KMHD itu bersih dari politik. Tapi penting mengambil kekuatan politik itu penting. Contoh, ini apakah namanya politik, bermain politik atau memang kekuatan politik? Contoh, teman-teman harus paham kenapa presiden hari ini mau hadir. Saya yakin beberapa Masih teman-teman bahas jawab. dulu beli. Ini Karena Pilpres. ini masih bahas susunan dan wewenang pengurus pimpinan pusat. Pasal 2. Susunan pengurus. Pasal 2 beli. Apakah kita berpolitik dengan menggunakan ART presiden? ART Pasal 2 Nah, tidak. Nah, itulah teman-teman yang yang saya pengurus maksudkan. inti. Artinya bahasa-bahasa negatif KMHD berpolitik saya rasa sepakat. Saja pernah kita diskusi tentang itu juga ya. Supaya bahasa-bahasa negatif bahwa KMHD berpolitik itu hilangkan. Tidak ada selama ini saya lihat tidak ada kader KMHD sampai membawa KMHD untuk berpolitik praktis. Jangan kemudian ini kita lempar terus. Jadi kader-kader kita ini semakin anti politik, sekarang dengan politik takut itu untuk menjadi pengawas KPU takut, karena itu pelaksana pemilu misalnya. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Siap beli ubah. Kemudian yang saya juga takutkan efek selanjutnya adalah teman-teman tidak berani dekat, tidak berani kenal dekat dengan pejabat-pejabat daerah. Ketika dia anggota DPRD, partainya PDI gitu, harusnya saya nggak mau berpolitik, nggak mau dekat dengan dia. Padahal kita melalui itu. Gitu. Selama ini komunikasi saya dengan Mendagri adalah orang PDI dulunya, kemudian dengan Menpora adalah orang PKB yang Masing peserta dan peninjau terkait dengan pandangan presidium dan ketua umum, atau kita ingin berikan kesempatan lagi. Saya piurkan kepada peserta dan peninjau. Oke, yang belum berbicara Perwakilan silakan. SKS. Siap. Terima kasih kesempatannya. Kenalkan, nama Totalnya saya 26 PDPC yang setuju. Saya hadir ke sini untuk Indonesia. Sisanya 18. Kita tadi sempat membahas data dan kajian.
Kalau menurut saya membuat kajian harus ada data sebagai berikut. Dari eksternal ada analisa stabilitas politik, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Kalau secara internal ada data konkret, ada rekam sejarah, ada pelaku sejarah yang didatakan. Mereka bukan pelaku sejarah. Pelaku sejarah adalah ketum terdahulu, presidium terdahulu. Apa alasan mereka mengubah ketum menjadi presidium? Mereka lah pelaku sejarah dan mereka harus kita datakan. Itu namanya data. Kemudian ada yang mengatakan ini urgent. Saya katakan secara tegas, ini tidak urgent. Kita sepakat bahwa kinerja presidium kemarin baik. Kita sepakat untuk itu. Mari kita lanjutkan yang baik. Yang tidak baik kita benahi. Sepakat tidak? Lanjut. Ada suatu permasalahan. Terima kasih. Sebelum dilanjut, pertanyaan saya tadi, kita ingin menyampaikan argumen lagi atau kita sepakati hari dan saat ini begitu? Ini membahas data dan ini membahas. Iya, saya pahami sebelum dibahas perlu kita sepakati dulu menyampaikan itu kan. Oke, silakan. Terima kasih yang mulia pimpinan sidang. Begini pimpinan, saya dengan situasi dan kondisi seperti saat ini dan waktu sudah pada hampir jam 12 siang, maka alangkah baiknya kita untuk pending dulu pimpinan ini. Iya, keluar lo kata selesai. Bagaimana kalau ulangi? Begini pimpinan, seperti kondisi yang saat ini pimpinan, seperti forum yang tidak kondusif, alangkah baiknya kita pending dulu pimpinan supaya jangan sampai ada korban kita. Maaf, jangan sampai teman-teman kita sakit lagi. Oke, terima kasih. Baik, itu tawaran tadi. Waktu baru menunjukkan pukul 11.45. Ya. Bagaimana peserta sidang? Apakah bisa diterima? Apakah sepakat dengan usulan saudara peninjau tadi sebelah kanan untuk kita pending? Apakah sepakat? Pending. Jawab pertanyaan dari pimpinan sidang tadi, apakah kita cukupkan ke mekanisme untuk menentukan pilihan iya atau tidak, atau lebih banyak kita lakukan diskusi dan memaparkan pandangan-pandangan. Saya rasa untuk menentukan bagaimana mekanisme atau sistem kepemimpinan kita ke depan tidak cukup hanya selesai dengan kita sepakati dengan memilih atau iya atau tidak, tapi mari kita sama-sama membuka kajian kita bersama. Gitu. Kita buka kajian kita bersama agar apapun yang nanti menjadi hasilnya itu harus kita terima bersama sebagai proses demokrasi yang terjadi di Mahasiswa. Dan tadi saya sudah sepakat dengan kawan saya. Ini akan kita lanjutkan setelah pending nanti, karena perut saya juga sudah lapar. Oke, sebelum kita tanya itu, panitia gimana kondisi? Karena jangan nanti kita sudah pending, ternyata makan siang belum ada, begitu. Oke, silakan. Jadi setelah pending sembahyang kalau makan begitu ya? Oke, sebelum itu tentu kita harus sepakati bersama. Karena ini forum kita bersama, mengingat juga agenda pembahasan kita baru di anggaran rumah tangga,
Masih ada sidang komisi, sidang formatur dan lain-lain yang harus kita selesaikan dalam waktu yang terbatas ini. Untuk itu saya menghargai saudara saya yang menyampaikan instruksinya tadi untuk dipending. Bagaimana peserta sidang? Apakah kita sepakat untuk dipending makan siang? Oke, belum lebih dari 50% nampaknya. Apakah sepakat untuk dipending? Bisa ya. Tunggu saya selesai ngomong supaya kedengaran. Saya masih mic-nya masih berdengung kalau kalian sudah jawab. Apakah sepakat? Oke. Agak kecilin dikit sebelah sini. Apakah sepakat? Oke, saya tidak ada mendengar satupun yang berkata tidak sepakat. Baik, kawan-kawan, sembari menunggu kita pending, Coba beda. lebih baik kita sembahyang. Sembari menunggu itu kita sembahyang dulu ya. Oke, jadi saya pending sampai Selesai dulu. pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sepakat? Baik.